Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ilham dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai grafemik, yaitu diantaranya ada grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Oke, yang pertama adalah grafemik. Grafemik adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari tulisan dan cetakan sebagai sistem tanda. Grafemik berkaitan dengan cara-cara biasa kita menyalin bahasa lisan. Komponen dasar suatu sistem penulisan disebut grafem dengan analogi fonem dalam fonologi. Grafemik juga dikenal sebagai grafologi, meskipun tidak sama dengan studi tentang tulisan tangan sebagai sarana untuk menganalisis karakter. Nah, contoh. Bahasa kita punya fonem E dengan alofon E dan alofon E. Penggunaannya dapat kita temukan pada kata sore dan bebek. Selain fonem E, ada juga fonem E dengan alofon E. Contoh katanya yaitu pada kata enam dan beli. Selanjutnya yaitu grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi. Seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya, untuk menyatakan benda yang digunakan untuk duduk yang bernama kursi, kita menulis kata kursi yang terdiri dari grafem K, grafem U, grafem R, grafem S, dan grafem I. Dan mengucapkannya pun kursi. Dari segi grafem ada 5 satuan, dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Selanjutnya adalah fonem. Nah, fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis di antara dua garis miring. Sebagai contoh, kata pola dituliskan pola dengan garis di antara dua garis miring. Kemudian kata parang juga sama, yaitu dituliskan di antara dua garis miring, dan kata beras juga demikian. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal tergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Misalnya fonem P dapat mempunyai dua macam lafal. Jika berada di awal kata atau suku kata, fonem dilafalkan secara lepas. Misalnya pada kata pola, fonem P diucapkan secara lepas yang kemudian diikuti oleh fonem O. Sedangkan jika berada di akhir kata atau suku kata, fonem P tidak dapat diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi ini. Misalnya pada kata atap. Nah, ketika kita melafalkan fonem P, maka bibir kita akan tertutup. Sehingga fonem P ini ketika diucapkan pada kata atap menjadi fonem yang tidak lepas. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia memiliki dua macam variasi. Selanjutnya adalah alofon. Alofon
adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara kurung siku. Jika alofon P yang lepas kita tandai dengan huruf P di antara kurung siku, di antara dua kurung siku. Sedangkan alofon P yang tidak lepas kita tandai dengan huruf P dengan tanda petik 1 di antara dua kurung siku. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, fonem P memiliki dua alofon, yakni P di antara dua kurung siku untuk menandakan alofon P yang lepas dan alofon P dengan petik 1 di antara dua kurung siku untuk menandakan huruf alofon atau alofon P yang tidak lepas. Baik, selanjutnya adalah ejaan. Ejaan ortografis atau ejaan grafemik adalah aturan atau kaidah penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, ejaan ini telah mengalami beberapa perubahan sejak dulu sampai sekarang. Contohnya, yang pertama, pemisahan kata dengan tanda hubung jika terdapat di tengah kata, misalnya kata rumah-rumah dan anak-anak. Kemudian contoh yang kedua yaitu penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Selanjutnya yang ketiga, penulisan angka menggunakan sistem desimal dengan angka titik sebagai pemisah antara angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Misalnya pada angka 100.000. Kemudian yang keempat, penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya pada penggunaan tanda baca pada kalimat, bagaimana itu terjadi? Baik, hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai grafemik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.